Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Informasi pertama di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi soal dirinya yang masuk menjadi finalis tokoh terkorup di dunia versi lembaga non-pemerintah, Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Jokowi meminta agar bisa dibuktikan dan juga menyebut banyak kendaraan yang bisa digunakan sebagai sarana framing jahat. Menanggapi hal ini, Jokowi meminta agar dibuktikan saja, jangan asal membangun framing jahat atau menebar fitnah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Finalis dinominasikan oleh pembaca OCCRP beserta jaringannya, jurnalis termasuk para juri. Nama Jokowi masuk bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan Presiden Kenya menjadi tokoh paling korup yang dipilih responden. Sementara Saudara, Presiden Suriah yang baru saja digulingkan Bashar al-Assad menjadi tokoh paling mendatangkan malapetaka melalui kejahatan terorganisir dan korupsi di tahun 2024. Mengejutkan, Joko Widodo masuk finalis daftar tokoh dunia oleh OCCRP. Apa alasannya? Nama Joko Widodo kembali mendunia. Namun kali ini sorotannya berbeda. Jokowi masuk daftar finalis tokoh paling korup dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP. Lembaga jurnalisme investigasi terbesar dunia ini merilis daftar tersebut di akhir 2024. Mereka mengungkap para tokoh yang dianggap mendukung kejahatan terorganisasi dan korupsi. Jokowi menjadi salah satu dari 5 finalis bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, hingga pengusaha India Gautam Adani. Tahun 2024 nominasi ini dimenangkan oleh mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Para finalis dipilih melalui voting dari pembaca, jurnalis, hingga akademisi di jaringan global mereka. Penilaian mencakup isu seperti manipulasi kekuasaan, penjarahan sumber daya, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Lalu, apakah kita harus bangga atau sedih? Selamat Joko Widodo yang mendapatkan penghargaan dari OCCRP sebagai tokoh dunia paling korup dengan peringkat kedua. Akhirnya pencapaianmu mendunia juga ya Mul. Tak percuma bela-belain jadi mucikari buat anak mantu. Memang benar kata pepatah, proses tidak akan mengkhianati hasil. Sayangnya panitia OCCRP nggak kontak Bukoni nih. Beliau dengan senang hati akan kirim data-data tervalid perihal korupsi Jokowi dan keluarga. Dijamin jadi ranking 1 terkorup dunia Mulyono. Pak Prabowo ngapain jauh-jauh ke Antartika jemput koruptor? Itu ada yang deket di Solo malah dicuekin. Kalau nggak bisa jemput, paketin aja Pak. Ditunggu aksinya ya Bapak Presiden, jangan omon-omon aja. Pak izin antara Pak. Ini Pak yang apa ada soal nominasi. Sudah ada NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia gitu. Ada tanggapan Pak? Ya terkorup apa? Gitu. Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan apa? Katanya dianggap memanipulasi sistem ya, gitu Pak. Ada beberapa kriteria memanipulasi pemilu, eksploitasi ya sumber apa? daya alam. Ya apa? Sumber daya alam apa lagi? Artinya itu tuduhan saja begitu? Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk menjadi salah satu daftar pemimpin terkorup di dunia pada tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Selain Jokowi, ada 5 pemimpin dunia yang masuk dalam nominasi tersebut. OCCRP menobatkan sederet finalis yang masuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.
Pemenang dari nominasi tersebut adalah mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sementara dari Jokowi sendiri berada di nomor 3 dalam nominasi tersebut. Diketahui, OCCRP merupakan lembaga independen yang berfokus terkait isu korupsi dunia. Lembaga tersebut telah menggelar penghargaan ini sejak tahun 2012 silam. Tak hanya pemimpin, OCCRP turut memasukkan organisasi pemerintah sebagai salah satu calon penerima penghargaan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan 36,57% anggaran proyek PSN diduga dipakai untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK menyebut dana itu masuk ke ASN, politisi, serta pembelian aset. Sedangkan sekitar 36,67% diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi. Kepala PPATK Ivan Yustia Vananda menyebut diduga ada 36,67% anggaran proyek strategis nasional atau PSN yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Laporan itu berasal dari 1.847 laporan transaksi keuangan mencurigakan Januari hingga November 2023. Uang itu diduga masuk ke kantong ASN, politikus, serta pembelian untuk aset dan investasi. Kemenko Perekonomian Erlangga Hartarto. Ada berita gede ini menjelang akhir tahun ini. Bangsa Indonesia dan khususnya keluarga besar Joko Widodo itu mendapat kado akhir tahun yang sangat-sangat buruk ini ya. Jokowi oleh sebuah lembaga internasional, ini namanya Organized Crime and Corruption Reporting Project, itu dinyatakan sebagai nominator atau finalis pemimpin paling korup di dunia. Pada akhirnya sejarah memalukan itu tiba di akhir tahun karena pemerintah internasional mendaftarkan Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi sebagai pemimpin otoriter dan korup di dunia bersama-sama dengan Presiden Bashar al-Assad yang kemarin ditumbangkan di Suriah. Jadi kita sekarang ada di dalam paket yang menunjukkan bahwa seluruh akibat dari perjalanan politik Presiden Jokowi berakhir dalam catatan buruk dunia. Generasi per generasi akan ingat bahwa inilah satu era ketika seluruh olok-olok, seluruh satire, seluruh kritik dari masyarakat sipil akhirnya memperoleh resonansi di tingkat internasional. Jadi bayangkan misalnya dalam kurikulum, di dalam sejarah percakapan tentang korupsi, nama Indonesia ada di situ, yaitu nama Presiden Jokowi. Jadi sebetulnya apa yang sudah kita pamerkan ke luar negeri adalah keburukan. Apa yang kita catatkan di dalam global IDs adalah ide yang koruptif, akan dibantah. Oke, silakan, mungkin Presiden Jokowi akan membantah semua hal itu, buzzer akan dikerahkan, headline akan dibuat bahwa itu hanya upaya luar negeri untuk mengacak-ngacak Indonesia, lalu survei akan dibuat lagi bahwa Jokowi ada presiden yang paling bermutu di Indonesia. Tetapi sejarah dunia itu adalah bagian, atau sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Tidak ada sejarah unik Indonesia. Indonesia bagian dari dunia, maka sejarah Indonesia adalah bagian dari sejarah dunia. Sejarah Israel bagian dari sejarah dunia, sejarah Amerika bagian dari Rusia. Jadi sejarah itu adalah satu garis sejarah panjang, long durée dalam ilmu-ilmu makro history. Indonesia adalah bagian dari penyumbang pemburukan korupsi di dunia, itu penyumbang pemburukan otoritarisme di dunia, itu bahkan penyumbang bahasa para juri itu. Selamat sore Pak Presiden. Selamat sore. Sakit antusiasnya Pak kami sama Bapak, ini kami berencana untuk meletakkan patung Bapak. Ini Pak, kumpul semua nih Pak, Pak Kades kita ini kumpul semua Pak, ya 6 desa 3 dusun Pak. Ya warga kita semua kumpul Pak. Pak Kades, saya sebut warga. Ya Pak. Saya senang kalau nanti aja.
Iya. Iya. Saya senang kalau masyarakat senang. Ya, kira-kira masukan dari Pak Presiden apa kira-kira ini, Pak? Saya ikut rakyat aja. Ya, oke Pak. Terima kasih. Iya. Oh ya, terima kasih. Cina korupsi 6,5 triliun, nasibnya dilimpahkan ke malaikat maut. Berani korupsi langsung game over. Beda sama negara plus 62 yang korupsi ratusan triliun, hukumnya hanya seikhlasnya. Alasannya karena berkelakuan baik. Sejak kapan orang korupsi masuk kategori berkelakuan baik? Lihat berita kayak gini, pasti banyak yang komen, udah jogetin aja. Biar jogetnya tambah enak, sebaiknya kita bikinin lagu besti. Jadi koruptor kalau udah nyetor, hukumnya kendor. Gak perlu diborgol, karena yang ngurus dah dikasih motor. Asik. Namanya koruptor ya udah pasti mainnya kotor. Tapi rakyat kecil cuma nyolong kompor, hukumnya gacor. Enak jadi koruptor, untung jadi koruptor. Kalau gini bakal makin banyak yang ngelamar jadi koruptor. Keuntungan setinggi-tingginya, hukuman sekecil-kecilnya. Koruptor nih bos, tamplik dong. Kalau kalian sependapat sama Kak, tolong komen dan share video ini. Menurut Kak, koruptor tidak hanya harus dihukum berat, tapi juga harus dimiskinkan. Kalau tidak dimiskinkan berarti... Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.